ilmu pengetahuan. Kebetulan saya belajar di kedokteran. Manusia itu diciptakan dari bahasa dalam Al-Qurannya adalah setetes air gitu. Jadi dari setetes air kemudian jadi segumpal daging, kemudian dilapisi lagi dan seterusnya. Kemudian nanti setelah berusia 40 hari nanti berkembang lagi dan seterusnya. Kemudian itu berkembang terus dan kemudian di dalam janin. Kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan di dalam area yang kuat, di dalam wadah yang kuat, gitu. Jadi ternyata setelah diteliti di ilmu pengetahuan kedokteran itu memang betul bahwa janin itu juga berkembang dari bentuknya daging, kemudian berkembang ada tulang dan seterusnya organ-organ yang lain. Dan perkembangan janin itu di dalam namanya rahim yang kuat, rahim yang kokoh. Seringkali kami ketika bekerja di rumah sakit itu ada ibu-ibu misalnya kondisi hamil berkendara kemudian kecelakaan. Masya Allah ternyata kehamilannya tetap terjaga dengan baik. Rahim normal itu kurang lebih besarnya sebesar telur ayam. Normalnya sebelum dibuat itu hanya kecil sebesar telur ayam. Kemudian ketika terjadi proses kehamilan dan seterusnya, dia akan mengembang. Jadi mengembang terus sampai Bapak Ibu mungkin paham sebesar apa dia mengembang. Bayangkan kalau itu seperti sebuah balon. Balon itu kalau kita tiup dia terus mengembang. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, rahim itu meskipun dia melar, dia berkembang terus, tapi dia tetap kokoh di dalamnya. Nah, itu adalah salah satu ilmu di dalam Al-Quran yang kemudian sesuai dengan apa yang ditangkap atau diajarkan, diajari, dipelajari di dalam dunia kedokteran. Begitu juga setelah proses kelahiran dan seterusnya, di dalam Al-Quran juga disampaikan bahwa nanti akan terus berkembang, kemudian sampai lanjut usia sehingga dia kembali seperti anak-anak. Kira-kira seperti itu terjemahan bebas. Dan ternyata memang demikian, proses lanjut usia itu ya memang demikian. Mungkin kalau bapak-bapak ibu yang nyun sewu sudah lanjut usia atau mungkin masih punya orang tua yang lanjut usia, kadang-kadang kita berpikir kok gayanya kayak bocah cilik. Nah, memang begitu sunnatullahnya di dalam Al-Quran sudah demikian. Dan begitu juga di dalam ilmu kedokteran, bahwa proses menua, proses menjadi lansia, menjadi tua itu sebuah kepastian. Dan secara sel-sel dalam kehidupannya juga demikian. Ketika dulu diciptakan sedikit selnya, kemudian berkembang menjadi banyak, bertambah banyak di usia anak-anak, sel itu terus berkembang. Nanti ketika menuju lansia, sel-sel itu akan berkurang. Jadi itu adalah salah satu bukti bahwa Al-Quran ini bukan semata-mata karangan Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kita mendengar bahwa apakah kita yakin bahwa Al-Quran ini adalah dari Allah? Apakah itu bukan karangan Nabi Muhammad? Nah, itulah. Karena pada waktu itu Nabi Muhammad juga bukan seorang dokter yang tahu bagaimana sebuah proses kehamilan dan seterusnya. Dan ilmu di zaman itu juga belum berkembang seperti sekarang. Dunia kedokteran ini dikembangkan malah oleh umat Islam sebenarnya. Setelah zaman Nabi Muhammad, kemudian zaman sahabat, kemudian kekhalifahan.
masa-masa keemasan itu, masa-masa keemasan Islam itu baru berkembang terkait ilmu kedokteran. Ada, kalau Bapak Ibu tahu, rumah sakit gitu ya. Rumah sakit yang model sekarang itu diciptakan oleh ilmuwan Islam. Bagaimana orang sakit ini orang yang sakit dengan diagnosis tertentu harus dikumpulkan dengan diagnosis yang sama. Yang penyakitnya menular harus dipisahkan. Itu orang Islam ya, ilmuwan Islam yang menemukan. Jadi bukan kemudian kalau rumah sakit ilmu barat, tidak sepenuhnya betul. Pisau bedah itu yang menemukan ilmuwan Islam. Dulu zaman dulu dalam ilmu kedokteran zaman dulu belum ada itu namanya pisau bedah yang cukup tajam. Hingga kemudian ilmuwan Islam menemukan itu. Bahkan kalau kita telusuri banyak ilmu-ilmu lain yang diambil dari agama Islam atau ilmuwan Islam. Misalnya angka 0 misalnya.